Oke guys, kita kembali lagi di podcast Kusuma Yuda 15 Desa Karanganas. Tentunya hari ini kita akan menampilkan sebuah bintang tamu atau tokoh masyarakat yang begitu fenomenal di Desa Karanganas. Di mana lagi kalau di podcast Kusuma Yuda 15 Karanganas. Tentunya kami ucapkan dulu salam sehat selalu buat seluruh warga Karanganas dan juga warga Karang Taruna Kusuma Yuda 15. Yang tentunya jangan lupa di like, subscribe, dan juga komentar ya. Atau mungkin yang mau kirim salam lewat admin juga boleh. Langsung saja diketik saja. Yang paling utama adalah di subscribe dan juga ditonton. Terutama buat kawula muda yang belum tahu apa itu podcast, apa itu Kusuma Yuda 15 di Desa Karanganas. Tentunya pada malam hari ini kita akan datangkan tamu yang sangat spesial yang mempunyai kawasan Desa Karanganas. Kita sambut, ini dia, tamu spesial di podcast KY15. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Ini dia tamu yang sudah dihadirkan spesial, nggak pakai telur. Mungkin yang memperkenalkan diri cukup saya saja ya. Beliau adalah PJ Kepala Desa di Desa Karanganas, Bapak Suwarto. Leres nggih Pak namanya nggih? Ya betul. Nggih, bukan burine ana emblemnya jebule yang salah mungkin Haji atau dan belakangnya ada. Ini dia Bapak Suwarto yang sudah menjabat atau melaksanakan jabatan di Desa Karanganas dengan kepemimpinan yang dingin tapi dengan gerak cepat untuk perubahan di Desa Karanganas. Sugeng sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat nggih Pak nggih? Sehat. Alhamdulillah ketemu lagi. Beda tipis gantengnya ya 11-12 karena Pak PJ mungkin. Tapi si ganteng Pak PJ ini duitnya orang ana di ganteng. Oke Pak, ini tentunya saya mandan gemeter, mandan grogi Pak. Ini saya bikin relax aja karena ini podcast 15 adalah salah satu program dari Karang Taruna dan juga salah satu anak buah Bapak. Betul nggih? Siap. Karena betul. Karang Taruna kan dinaungi dengan pemerintah Desa Karanganas. Ya betul. Betul. Nggih. Mungkin dulu kalau nggak salah belum ada podcast seperti ini nggak Pak ya? Belum pernah. Baru kali ini kami dari Mula Desa melihat dengan adanya suatu kegiatan ataupun inisiatif dari Karang Taruna Kusuma Yuda 15. Nah, Tanggapannya Bapak kapripun? selama saya menjabat kurun waktu sama dengan detik ini ya, boleh dikatakan perkembangan Karang Taruna itu sangat signifikan. Wah, signifikan Pak, kalau kerungu Pak, PJ ini sih ngomongnya macam-macam nih, PJ ini Pak Warto, signifikan coy. Lanjut Pak. Ya, di samping kami juga bangga, ya kami memberikan suatu pengertian sedikit. Tadi telah disinggung bahwa yang namanya lembaga itu adalah lembaga yang dibentuk, diakui dan dibina, Mas. Diakui dan dibina. Ya. Catat lor. Ya. Diakui dan dibina. Jadi semenjak ini, kalau lembagaan itu di luar konteks kegiatan katakanlah yang sudah kami buat sebuah SK ataupun apa itu boleh dikatakan mengartikan itu bukan suatu kelembagaan. Tapi sesuai dengan perundang-undangan yang ada, perhub yang ada, perda yang ada, bahwa yang namanya lembaga desa ini khusus Karanganas adalah lembaga yang dibentuk, diakui dan dibina oleh pemerintah desa. Wah, itu. Satu lagi, ini mungkin podcast yang ke belakang ya untuk Anda yang punya putra ataupun putri remaja yang belum bergabung Karang Taruna Kusuma Yuda 15 ngajoke pol seumur urip. Pak Lurah niku sampun ngendika dilindungi, dibina, apa lagi Pak? Dicatat undang-undang ya. Nah, berarti organisasi masyarakat yang tidak bisa dibubarkan salah satunya adalah Karang Taruna Kusuma Yuda 15. Ana undang-undangnya lur. Jadi anggar sing miki Pak PJ ngendika kowe anggaran lembaga lain, berarti itu bukan lembaga. Berarti caranya kumpulan tok nggih Pak nggih. Betul. Ini ngomong-ngomong Pak tentang Pak PJ ini Bapak Suwarto itu menjabat dari mulai kapan? Nun sewu semenjak almarhum Bapak Kuswanto nopo nggih? Napa sederenge? Ya setelah meninggal. Kami menjabat itu sejak bulan November. November 2023. Setahun nggih Bapak. Tapi dengan kinerja Bapak Suwarto ini saya pribadi sebagai warga itu benar-benar merasakan. Pertama tadi yang Pak
PJ bilang Karang Taruna sudah signifikan. Terus satu lagi, ini mungkin kita akan hadirkan bintang tamu juga di bawah kepemimpinan Bapak PJ, yaitu tentang kesiapsiagaan Satlimas di Desa Karanganas. Pertama, seragamnya wis anyar-anyar. Nah, terus wingi acara grebek suran yang tahun 2023 di bawah tangan dinginnya beliau sukses dan lancar. Betul? Keluar musik, penontonnya pada keluar gen kacang lur. Sing penting aja kelalen like dan subscribe ya lur. Podcast Kusuma Yuda 15. Lanjut terkait Karang Taruna Pak. Seberapa penting Karang Taruna menurut Bapak pribadi dan juga menurut desa? Ini saya cerita pengalaman Mas. Yang namanya Karang Taruna tadi, yang bahwa ini adalah suatu lembaga, itu yang diakui. Maka dari itu, ya, tadi pandangan kami selaku pemerintah desa itu sangat amat dibutuhkan. Karena apa? Yang namanya Karang Taruna ini adalah suatu kantong, ya, wadah lah nggih. wadah suatu organisasi di mana bahwa warga desa khususnya ini para pemuda, walaupun kita akuilah Desa Karanganas bahwa agak lanjut usia pun kalau jiwanya masih muda. Kenapa sih nggak bisa kita hanya mboten kerasa ke Pak. Nah, yang Karang Taruna ini adalah milik kita bersama, miliknya wabil khusus untuk mengikat suatu organisasi ini bisa memberikan suatu motivasi kepada yang lain. Seperti itu. Wah, mbok suatu bener-bener suatu bijak. Kalau misalkan berumur pun, kalau jenengan punya kemauan untuk berbuat baik, tetaplah berbuat baik seperti ngendikane Pak PJ. Tepuk tangan. Pada kumpul. Jadi pada gatekna, penutup semuanya aku pada gatekna orang iki bintang tamunya mungkin mau gemeteran sih tak. Oh iya kayak gua na suara nih. Gemeter banget musik gila apa karena suren bulan Mungkin lanjut Pak. Ini sesuai dengan pertanyaan ya. Apakah tugas pokok dari Karang Taruna atau mungkin ada perintah langsung dari Pak PJ? Semua kegiatan Karang Taruna itu sudah terangkum, ya. Dan apalagi dengan adanya suatu kurun waktu dari sekian tahun, dan seterusnya sampai kapanpun, bahwa Karang Taruna ini memang perlu sangat amat kita butuhkan untuk bisa menggiatkan ataupun memberikan suatu motivasi yang lain, khususnya bagi para remaja kita, para pemuda kita yang sekiranya belum bisa bergabung di dalam wadah kita Karang Taruna Kusuma Yuda 15. Ya. Betul. Dan juga alhamdulillah ya, kita setiap tahunnya itu pasti menganggarkan kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan pemudaan itu. Maka dari itu kami sarankan kepada semua pengurus dan juga anggota Karang Taruna ini, marilah kita bersatu padu untuk bisa meningkatkan baik itu SDM-nya, baik itu sosialisasinya, dan lain sebagainya dengan kemasyarakatan di Desa Karanganas yang ada. Wabil khusus membantu di bidang pembangunan. Seperti itu, ya. Baik pembangunan itu yang berbentuk fisik ataupun non-fisik. Tembok. Ini bisa jadi part loro ya, anak part loro. Perbincangannya sangat menarik ya. Mungkin kita akan sentil-sentil Singman dan kembali panas lah. Tadi Pak Lurah sudah setiap tahunnya ada anggaran, tapi jangan dijawab dulu. Kita akan masih tentunya bintang tamu yang sangat spesial. Ada Bapak Suwarto selaku pelaksana jabatan Desa Karanganas. Nun sewu niku PJ pelaksana jabatan atau pangkat jabatan? Jadi penjabat ya, penjabat ya. Kepala desa ya Karanganas. Berarti kan ngerti sing ini. Kalau ada singkatan PJ kan pelaksana jabatan ada. Terus kalau di bahasa peternakan saya PJ itu pejantan Pak. Mbok salah maksudnya lho. Gue mbok Pak malah ana sing krungu maning ngomong. Ini tadi sudah selentik sana selentik sini, kita ya agak hangat-hangat sedikit lah. Ini tadi Bapak menyinggung masalah anggaran setiap tahunnya untuk Karang Taruna. Karena saya melihat di Desa Karanganas beberapa tahun mundur kegiatan tidak ada ya Pak? Boleh katakan non sewu ini agak vakum. Vakum karena juga kemarin ada kendala COVID. Covid berapa tahun? Itu ya hampir sekitar
2-3 tahunan. 2-3 tahunan ya. Tapi anggaran nggak turun semenjak COVID. Sementara pada waktu dialihkan, Mas. Dialihkan. Berarti di masa COVID tetap ada anggaran untuk Karang Taruna, cuman berhubung COVID-19 yang jahat, anggaran itu dialihkan. Entah mungkin bantuan, beli masker dan sebagainya sedikit, Pak. Ya? Kalau boleh, Pak, kalau boleh tahu nih, kalau angsal sangat bocoran anggaran Karang Taruna bisa nominal atau persen, Pak? Monggo. Untuk anggaran di tahun 2025 nanti, kami sudah menganggarkan sekitar 16 juta sekian. 16 juta sekian. Ya. Itu untuk Karang Taruna sendiri. Karang Taruna. Langsung tepuk tangan. Anggar krungu gipat orang melek yo. Anggarnya tak krungu orang melek jenen. 16 juta sekian tuku motor Beat siji. Wah iklan. 16 juta itu untuk Karang Taruna, Pak. Iya, insyaallah itu. Itu dalam 1 tahun. 1 tahun. Per tahunnya 16 juta. Dan itu pun kami melihat katakanlah nanti pengelolaan dana APBD desa itu seperti apa, misal ini misalkan ini ada kegiatan Taruna yang harus ditopang pakai ini dan seterusnya, kita bisa musyawarahkan sama BPD yang ada, bisa kita karena musyawarah di situ bagaimana nih lembaga yang lain untuk minta dukungan kepada Karang Taruna karena mempunyai kegiatan-kegiatan tertentu yang harus ditopang dengan dana-dana APBD desa seperti itu. Jadi jangan khawatir, yang penting harapan saya dengan adanya kegiatan panjenengan itu yang baik yang formal itu nyata, kenyataan seperti itu. Gue ya, langkah-langkah lur kayak gitu lur. Tepuk tangan gimana seru lur. 16 juta nih sekian loh nyenengi banget 16 juta sekian kan orang ngasih 17 juta bisa 16 juta sangat bisa kan lur bisa nanti ini bener-bener saya baru kali ini ya mewawancari tokoh besar di Desa Karangmas, luber gue langsung umum bebas tidak rahasia, betul? Loro dok, dan orang sepanang lur miki wis masalah anget-anget masalah anggaran mungkin Pak Lurah saking sumuk kita hadirkan langsung kopine sing ditokna. Gimana mending siki karyawannya ganti karyawan kayak Pak, sing sijara makat lagi bongkar kok. Wis Mas. Wis gemblung maksudnya lho, terus lah kayak irune kan bangir ya, kayak prosotan kolam renang kok. Kalau itu udah kok orang salim. Wis bisik lah, wis kita. Suwun ya. Nah, ini Pak Nun Sewu terkait masa jabatan tadi kan PJ apa mau? Penjabat. Lah niki Nun Sewu Pak Lurah niku menjabat dari tahun 2003 sampai berakhir sampai nanti ya kita menunggu perundang-undangan yang bersama seperti apa. Karena ini aja masih kita tunggu yang namanya jabatan kepala desa ini ya. Undang-undangnya untuk bisa ke sana itu nanti seperti apa mau melaksanakan kegiatan apa, dilaksanakan pilihan kepala desa, apa PAW, apa perpanjangan jabatan kami juga belum tahu. Sesuai dengan arahan ya, memang beliau benar-benar amanah. Berarti terserah nanti mau undang-undang berlaku atau tadi istilah PAW ataupun mau perpanjangan pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa. Itu perundangan yang ada. Oh, perundangan yang ada. Nah, sepil-sepil tinggi kepo-kepo ya. Itu pemilihan kepala desa aslinya di tahun kapan, Bang? Kita yang nanti yang jelas baku itu nih di tahun 2027. 2027. Berarti kalau dihitung masa jabatan Pak Warto ini berarti 2003, 2004, 2005, 2007 masih 4 tahun nggih Pak nggih? Ya enggak, nanti setelah kami itu kan SK-nya itu sampai dengan ada kepala desa definitif. Yang artinya ada kepala desa yang resmi ya. Resmi karena saya adalah penjabat, berarti nanti setelah ada pejabat kepala desa yang resmi itu berarti kami itu sudah selesai kayak gitu. Oh, berarti tapi kan itu melalui proses dulu, Pak. Melalui proses tadi yang contoh misalkan pemilihan kan coblosan lah kasarnya coblosan itu kan. Berarti kalau seandainya coblosan terus terciptalah kepala desa baru, ya baru Pak Warto mundur. Ya, betul. Tapi 2027 itu baru diadakan pilkades yang pilkades. Nah ini kan
nanti setelah ada katakanlah pelantikan bupati sekitar bulan Februari ini, nanti kan ada pelantikan nih. Nggih. Nanti coba anjuran bupati yang sekarang ini seperti apa. Yang Iya. artinya begini Mas, bahwa di tahun 2025 ini apa dilaksanakan pemilihan kepala desa yang katakanlah sekarang sekabupaten menjabat, apa seperti apa ya, karena saya juga belum tahu persis mengenai itu untuk bisa melanjutkan jabatan kepala desa. Seperti itu. Oh, berarti setiap kepemimpinan beda ya Pak nggih, walaupun bupatine Ya. satu nama gitu loh, Tapi tapi ya sama aja nih. sama nggih. Cuman ini kan tanda kurun waktu kemarin harus pilkada kan. Heeh. Pilkada karena pilkada kemarin ini kosong Kosong. jabatan bupati, otomatis tidak bisa memberikan suatu kebijakan-kebijakan tertentu Heeh. mengenai hal kegiatan yang kabupaten. Oh, dengar-dengar Pak ini yang fix bupatinya jane siapa sih dadi? Nah sekarang ya Pak Sadewo. Pak Sadewo. Ya. Yang asli itu udah. Berarti tinggal pelantikan ya. Tinggal nih. Pelur aja nerima berita Betul. hoax dengan mudah. Ana sing ngomong, "Wah, kota kosong bupatine." Jangan menerima berita hoax. Nek guru ngerti resmine ora sedepangan. Jadi ini di wilayah Karnanas pun sumbernya akurat beliau. Karena gini, kenapa bicara masalah hoax? Ada yang bilang itu Pilkades 2025, Pak. Bulan Juli lah, bulan Mei lah. Cara wong desane adol jere kulak ndean. Nih, tak terangin sedikit ya. Kalau kita melakukan kegiatan yang 2005, kemungkinan ini bagi para penjabat kepala desa nih, ya, yang desa. Contohnya sini di Kecamatan Sukoharjo ada Jatengah, Karangnanas, ya. Oh, itu yang serentak. Ya. Iya, cuman di Desa Karangnanas belum tiba saatnya. Ya, nantinya pelaksanaan serempak juga. Tapi 2027 kan? Enggak, nanti 2025 ini mungkin Oh. 2025. Berarti ya bener, berarti selentingan orang 2025 mungkin. Ya, mungkin. Bukan 2027, bukan. Bukan, yang 2027 nanti yang jabatan kepala desanya itu yang kemarin itu ada tambahan jabatan 2 tahun. 2 tahun. Ya, nanti. Oh, berarti nun sewu cara niku nek almarhum Pak Kuswanto niku harus purna tugasnya di 2027. Enggak, ini kan karena sini kan kasusnya kan meninggal. Nggih, Kalau Sokaraja Tengah itu kan dia itu kan purna tugas. purna tugas. Nah, dan yang desa lain juga ada. Nggih. Hampir semuanya itu kasusnya sama seperti itu. Oh, Nah ya, kekosongan kepala desa ini makanya diisi penjabat kepala kepala desa, nggih. Nah, SK-nya itu sama dengan ada berakhirnya SK ini nih, sama dengan ada kepala desa definitif, Oh, kan iya. gitu. Nah, mengartikan definitif ini, apakah nanti dari para penjabat kepala desa yang sudah sekarang lagi berjalan ini mau dilaksanakan yang 2025 juga kami sendiri belum tahu. Belum tahu betul. Ya kan? Mau dilaksanakan 2027 juga kami belum tahu. Belum tahu betul. Kan begitu. Cara niku nek perintah belum turun nggih. Betul. Oh, Perintah belum turun. berarti bisa di 2025, bisa di 2027. Ini khusus untuk Desa Karangnanas. Ya. Jadi ojo memberikan berita, tanggal selawe, seakan-seakan itu Kita pokoknya ikuti aturan dari pemerintah pusat ya. Betul. Aja seakan-seakan gontokan Dari- menyebar gitu. Cara saya pernah dengar gini Pak, kanu mendengar binah, wis keton ke si A si B binah itu bakal calon. Cara Indonesia itu balon, bakal calon kepala desa. Nah, jadi kan ini sudah dijawab langsung dengan perangkatnya. Ini dari Pak penjabat kepala desa Karangnanas itu bisa di tahun 2025 sekarang atau di tahun 2027. Harus ikut nggih Pak ya? Ya. Lah aslinya itu kalau sudah menjadi kepala desa berapa tahun menjabat dari Kemendagri? Itu 8 tahun. 8 tahun lur. Lebih lurah orang gajian ya Pak? Ya tetap. Oh, ada gajinya. Gajinya gaji dari ada siltap, ada tamsil, ada tunjangan jabatan. Nah, itu. Ku pada orang ngerti mbok. ada tunjangan Siltap, isi. tamsil, tunjangan jabatan wis pokoknya urusannya Pak PJ lah. Wong kita warga sipil sih penting dongakna terbaik kok Desa Karangnanas. Terus nih, Ada lagi. terus nih kita bersama nih dalam kurun waktu kemarin tahun 2004 ini ya. Saya kan secara statusnya kan PNS nih, Oh, ASN. Bapak iya dari kecamatan Ya, nggih. dari kecamatan ASN, ditugaskan nggih. gampangane nang bupati kuwe kon dadi kepala desa nang Karangnas kemarin Nggih. gitu ya. Dan alhamdulillah
untuk baik itu gaji ataupun sitar dan lain sebagainya, bahwa Pergub itu sudah mengatur nih, Pergub itu sudah mengatur. Aku milih apar digaji nemu pemerintah daerah, apar melu nang desa. Oh, Nah, iya kalau ada ASN kan otomatis digaji ya, langsung dari pemerintah. Cuman oleh milih. Milih. Ya. Tapi aja kalian Pak sing gaji nyong padha iki lho, Pak. Ya, jadi artinya gini Mas, nang kono ana pasal sing aku bisa milih, nang Pergub tuwe, bisa aku gajian nang desa, ya boleh diperbolehkan nang Pergub itu, dan juga nang pemerintah daerah. Yang artinya gini, oleh milih salah siji. Tapi double mboten angsal. Oh, enggak boleh. Double seneng banget ya, Pak. Iya, boleh. Seneng banget Nah, double. untuk tahun 2004 ini saya tidak 1 tahun saya tidak mengambil dari ASN. Enggak. Oh, dari desa. Dari desa. Kue. Saya mutlakan untuk kepentingan desa, untuk PAD. Tepuk tangan Oke, dirungokna baik-baik. Sing jenenge kepala daerah sing apik setahun Pur orang jimut gajian duitnya cukup, Bob. Kowe bayangna. Jadi nang MC ini wis berpiran sing ora-ora, gaji sepetil, melu program 2 istri cukup. Oh, apik, Lur. Kowe jelas setahun tidak mengambil gaji dari desa. Saya Berarti cukup dari pemerintah daerah. diutuhna apa dibagi-bagi, Pak? Utuh. Iya. Sebagai pendapatan asli desa. Oh, Begitu. padahal wis pikiran Pak ngejagi bocah Karang Taruna ini beli desa, Pak. Walau rasida. Iya. Oke, ini bicara masalah tentang keuangan saja. Seorang Bapak Suwarto itu benar-benar luber, langsung umum bebas rahasia. Ini banyak sangat menarik ya. Mungkin biar tidak terlalu suhunya menaik, monggo Pak disambi dulu. Siap. Bilang martabak aja, oke? Oke, kita Bapak, akan kembali jangan. setelah pariwara berikut ini. Jangan lupa like dan subscribe podcast Kusuma Yuda 15. Ajak kalian Lur di like, di subscribe dan juga di komentar. Untuk Anda yang ingin memberi apresiasi atau pundi-pundi rupiah ataupun mau ngiklan, silakan ketik admin di bawah ini. Kita siap tampung di program 2025 bersama Kepala Desa Karangnanas ya. Ini sudah hadir program Rohing Musmalik siap ditunggu Lur. Dalam maning anak Ramadan, dalam maning anak Agustusan, pokoknya siap menggemparkan Desa Karangnanas. Cocok? Ciro lupa di mana siap. Cocok? Ini program orang tahu mau. Ya, kembali lagi ya. Kali ini masih spesial dengan Bapak Suwarto selaku penjabat Desa Karangnanas ya, yang notabene itu dia pekerja keras dan bisa dikatakan apa ya, luber, jujur dan adil, langsung umum bebas rahasia ya. Orang kata sing dompet-dompet masalah gaji sudah di-share sama Bapak Suwarto. Kembali Pak, ini mungkin kegiatan dari desa yang sudah ada atau yang sudah schedule, boleh nggak dibocorkan? Mungkin baik dari saya Karang Taruna atau mungkin di desa sendiri. Ya, ini dari Karang Taruna sejak saya menjabat di sini, boleh dikatakan baru ada beberapa kegiatan ya. Belum muncul ya? Ya, belum muncul. Ya, jadi kami harapkan sekali nih ya kepada Karang Taruna mestinya Mas. Betul Pak. Tadi di awal saya sampaikan bahwa karena ini adalah suatu kelembagaan, marilah kita bekerja sama dengan pemerintah desa yang artinya di sini saling mendukung. Dari Karang Taruna juga mendukung pemerintahan desa, nanti insya Allah dari pemerintah desa pun ya imbal baliknya tetap mendukung kegiatan panjenengan. Seperti itu. Jadi Balance. ya secara ini balance ya. Jadi tidak katakanlah dengan mau maju-maju sendiri kan nggak mungkin. Ya, Kami mau maju-maju sendiri juga butuh kita bareng-bareng. Ya kan begitu. Jadi harapan kami yang jelas ke depan bahwa marilah bahwa apapun kegiatan Karang Taruna yang hubungannya dengan kemasyarakatan, sosial, ini saling bahu membahu untuk bisa terlaksana suatu program seperti itu. Jadi kita oke lah. Kita katakanlah tahun-tahun yang lalu kita tingkatkan ya, kita prioritaskan mana yang belum kita laksanakan, banyak seperti itu. Makanya kami dari pemerintah desa yang jelas tidak enggan-enggan memberikan suatu dukungan
dan memberikan penumpangan dana yang sekiranya untuk kebutuhan panjenengan semua, ya. Yang penting bahwa dari desa ini sudah punya program seperti ini, tidak melenceng dengan adanya suatu aturan-aturan yang ada. Tapi kalau untuk Karang Taruna itu dulu kan pernah pernah mengadakan kegiatan kayak contoh jalan sehat gitu. Itu anggaran mutlak dari Karang Taruna atau dibantu dengan desa? Itu sebagian, itu kalau kegiatan yang dulu itu setahu saya itu anggaran ada penumpangan dari desa juga ada. Ada sponsor? Ya, dari sponsor, terus dari kas Karang Taruna yang sudah ada mungkin seperti itu. Jadi akhirnya bisa melaksanakan itu kegiatan yang namanya jalan sehat itu. Di samping dari sponsor ini, dari sponsor A, sponsor B, sponsor C, memberikan saling donatur-donatur seperti itu. Mungkin di desa Karanganas salah satu bisa dikatakan desa sugih ya Pak, mempunyai aset pom bensin sih ya. Nah, kita jangan terlalu katakanlah melihat ke arah situ dulu. Jangan. Ya, jangan dulu. Tapi kami harapkan bagaimana panjenengan punya inisiatif, ya, punya kreatif yang artinya di sini menggali dana-dana yang belum muncul sekiranya, biar nanti ada kas tertentu, katakanlah untuk Karang Taruna, di samping ada penumpangan dari pemerintah desa. Misalkan nih, saya kasih contoh nih, misal ya, ini semua anggota Karang Taruna, katakanlah punya ya kelambi bekas, celana bekas, pakaian bekas intinya gitu, bisa dijual ataupun bisa katakanlah untuk bisa menopangkan kegiatan-kegiatan ini. Secara kasarnya kok ekonomi Karang Taruna. Betul. Gue di rumah. Ya, kayak gitu. Iya. Nih, ini juga saya kasih contoh nih. Saya juga dulu pernah di Karang Taruna, Mas. Iya. Bagaimana menggali dana ini yang bersumber dari warga masyarakat. Misal gini, di masyarakat desa Karanganas ini kan ada tanah-tanah kosong lah ya. Nah, ini dari Karang Taruna punya inisiatif ataupun punya kegiatan untuk bisa menopang dana. Oh, sedulur, bokep pamane, bibine dan lain sebagainya. Saya titip pohon pisang 2 ya. Nah, misal ini, yang nanti kalau buah, yang satunya milik yang punya, yang satunya bisa untuk Karang Taruna dijual, bisa mendapatkan dana. Contoh sederhana seperti itu bisa. Iya, dulu saya pernah laksanakan seperti itu. Nah, jadi sekarang kita berpikir katakanlah yang realita, yang nyata. Jangan gampangannya, ya punya wawasan ke sana, tapi tidak ada bukti kasus nyatanya. Seperti itu. Tapi kita sederhana memikir, tapi pelaksananya ini loh. Iya, padahal saya nangkep dengan logika, dengan yang benar-benar logika ini untuk khusus ya buat Karang Taruna Kusuma Yuda 15. Pak Lurah mencontohkan tanah-tanah kosong ditembung kasarannya izin ditanami 2 pohon pisang. Baik daunnya laku, baik pohon buahnya laku ya Pak. Iya, betul. Padahal boleh adul setunduk bahasa Indonesia apa? Setundun, setandan. Bayangkan pisang standar regane 500.000. Tenang kok Karang Taruna perintah atau ya usul di udah usul Pak Lurah yang jernih dan bijaksana. Karena Karang Taruna orang dilaksanakan ya aduh. Ngalaihim pokoknya. Paham? Itu mana suaranya. Lanjut lagi. Komandannya beguju-guju banget. Tenang medan itu gantian nang podcast. Jangan disebutkan dulu namanya ya, nanti komandannya akan masuk. Dan juga ini ngomong-ngomong masalah komandan di Desa Karanganas itu ada organisasi yang benar-benar didukung, dilindungi dan dibina. Pertama adalah Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlimas Desa Karanganas. Yang kedua adalah Karang Taruna Kusuma Yuda 15. Mungkin ada lagi Pak? Ada, yang namanya lembaga itu ada RT, ada RW, kan begitu. Bukan struktur Pak Mode sing organisasi masyarakat loh. Selain Karang Taruna dan Satlimas. Kalau Satlimas itu sudah otomatis masuk ke lembaga. Ya, kayak Karang Taruna pun sudah secara otomatis masuk ke dalam lembaga. Yang lain? Yang lain ya justru nggak masuk. Contohnya organisasi, katakanlah di sini ada nih, katakanlah ada Banser, ya kan? Ya. Ada katakanlah GRIP,
ada PP ya, Iya. ada PP dan lain sebagainya yang sejenis itu di luar konteks kelembagaan desa, Desa. seperti iya. itu. Tapi yang benar-benar dilindungi undang-undang Betul. Sarmas dan Karang Karang Taruna itu Oh, memang itu sah. tadi. Terus masuk tadi ada organisasi lain ya, tidak saya sebutkan, itu sebuah lembaga. Nah, kembali lagi untuk masalah tentang program dari Pak PD sendiri, yang saya akui salut kemarin kan sudah apa ya, saran-sarannya mau merubah lapangan, Pak. Oh, oke. Ya, Ya. mungkin agak sepil, jangan terlalu jauh, Pak. Ini Siap, tema siap, kedua. siap, Mungkin ya. akan kedepannya lebih indah atau harapan buat wisata kan, Ya. warga masih penasaran. Oke, siap. Ini kaitannya dengan lapangan ya. Kami memang melihat dari beberapa tahun terakhir ataupun beberapa tahun yang lalu, lapangan itu boleh katakan ada, tapi tidak fungsi. Ya, betul. Yang Pak. ya kan begitu. Ya, Yang betul, artinya begini, Bapak. Kita warga desa karena sudah punya lapangan, tapi fungsinya di sana itu katakanlah agak vakum, yang Ya. artinya bahwa pasif. Karena apa? Lokasi lapangnya itu ngelekok, yang akhirnya apa? Para pemuda ataupun karang taruna yang menggunakan di situ untuk kegiatan olahraga itu naik musim hujan kayak ini, Iya. itu airnya ngecembung dan tidak bisa dipakai, intinya seperti itu. Untuk apa namanya, perhayal ya, Pak. Nanti pindah orang mungkin ya, Pak. Ya makanya kami pindah. Bukan pindah di Siren toh, Pak. Pas udah gini loh. Kenapa saya bilang seperti itu? Kayaknya seakan-akan kan nggak cilik ada bal-balan lapangan ada nyaplon gede gitu. Oh, gitu. Mana sih gitu. Nah. Ini hanya khayalan gitu. Enggak ya, Pak, nggak bisa ya? Ya sebenarnya bisa, Mas. Bisa. Sepanjang ada lokasi tanah darat, katakanlah lokasi tanah desa dan lain sebagainya yang bisa kita manfaatkan. Tapi selama ini kami lihat di Desa Karangas wilayah itu, yang wilayahnya luas memenuhi syarat untuk lapangan, nggak ada. Iya. Tadi makanya kami berinisiatif lebih baik ditingkatkan saja. Nah itu menggunakan tanah bengkok kepala desa itu. Iya, bengkok desa. Itu bengkok desa. Nanti Kita yang pakai. belum tahu tentang lapangan itu Pak Suwarto, Iya. Pak Kepala Desa ini sudah memindah lapangan dari sebelah utara Pindang ke itu sebelah selatan. Fungsi jenis pindah mesti lebih aktif dulu. Oh. Pada gibah, pada Dan nanti insya Allah itu Mas desainnya boleh dikatakan sudah modernnya belum lah ya, agak modern. Yang artinya nanti ada buat tribun. Oh, ada tribunnya. Ya. Gitu kan Ya. Terusan di samping melingkari lapangan itu buat ya rileks santai untuk jalan-jalan ya, jalan-jalan itu ya. Terus ada ya jogging area, jogging track ya, itu nanti di sekitar lapangan itu. Terus sebelah timur paling tidak ada pepohonan yang rindang seperti itu. Tapi rumputnya ajik rumput sawah apa rumput bukan, karena kita pakai rumput yang agak modern itu, yang untuk lapangan itu. Iya, betul. Itu. Oh, apa keren, tepuk tangan misalnya. Dan nanti nih perlu diketahui bersama nih, baik para pemuda dan juga karang taruna ini nih, ya. Nanti yang lapangan itu nanti kita fungsikan untuk embung. Yang lapangan. Oh, bekas lapangan. Ya, itu kita yang sebelah PT besi ya. Betul, ya. pabrik diesel brake. Oh, disebut oleh ya, pabrik diesel brake. Terus nanti situ kita embung dan alhamdulillah sekarang sudah kita olah sementara, dan kemarin juga alhamdulillah sudah mendapatkan bantuan pompa ya, Mas. Pompa terusan peralon dari pemerintah, dari Dispertan. Iya, maksudnya gagal fokus tadi kan kita lagi bahas pabrik besi, nanti dikira bantuannya dari PT tersebut. Oh, bukan. Dari pemerintah daerah. Bantuan mesin pompa dari pemerintah. Ya, yang tadinya ini aliran untuk mengairi sawah sebelah timur komplek tanah yang dilelang sering di situ, dan tanah komplek Bengkok Carik dan juga tanah Pekulen yang ada di sana. Kekurangan air di sana kalau musim terang, insya Allah nanti kalau musim terang sudah bisa mengalir ke sana dengan normal. Normal. Ya,
seperti itu. Bermain teknologi lah ya, Ya. Bang ya. Nah, untuk lingkungan embung itu udah kita buat desain ya, ada untuk perdagangan kuliner, wisata, gitu. Boleh dikatakan pusat di situ, nanti kita pusatkan di situ. Keren. Di samping sebelah baratnya juga ada BUMDes, itu. Ya, itu kalau saya pribadi ya cara kasarannya izin tidak secara langsung Pak. Misal kalau Karang Taruna itu menggunakan embung, misal lomba itu boleh nggak Pak? Untuk lomba apa? Ini lomba mancing masih lomba renang. Boleh, boleh. Boleh ya? Boleh. Apa lomba mancing Boleh saja, boleh. Mancing emosi orang. Ya. Atau ini Mas, ini sebagai nanti misalnya loh ya, oh ini Karang Taruna bisa membuat katakanlah kayak warung tertentu, warung kuliner, ini warung Karang Taruna Kusuma Yuda 15. Nah ya, sip gitu. Ya, kita harapkan seperti itu, biar nanti ada perkembangan kesananya seperti apa. Itu memang direncanakan dari Mas Ketua Pak, Bapak Ulet Siap, itu. ya. Karena tadi sesuai dengan perintah atau nasihat Bapak menambah kas. Betul. Soalnya yang setiap organisasi pasti butuh kasih Pak. Ya. Paling jerene Mas Giri jere tembe merangkak lah itu. Ya, makanya cara wong tuane ke Jerbasuki mau beone. Apapun kita punya harapan, apapun kita punya cita-cita ke sana, mesti butuh biaya kan? Iya betul. Nah, sumber biaya ini yang panjenengan pikirkan monggo untuk bisa arah ke sana seperti apa. Toh tidak menutup kemungkinan kami dari desa pun tetap memikirkan Anda semua. Iya. Kan? Nur, langkah-langkah Mbok Lurah mungkin secara kinerja bisa 24 jam. Bisa katakanlah banget mikirna wargane lah. Ya. Bener jempol ya. Tepuk tangan buat Bapak Suwarto. Ini kembali dulu Pak masalah embung. Oke. Coba embung nggak akan ngidung Pak. Haha, kembung. Embung ya. Estimasi embung ready itu apa? Estimasi embung ready bisa dimulai ya? Kapan bisa no? Oh, kapan selesai? Nah, ini yang namanya embung, ya itu memang butuh biaya banyak Mas. Jadi kalau kita alokasikan dana tertentu ke embung semua, misal APBD ya, sing liyane ora kebagian. Jadi paling tidak ada tahapan-tahapan untuk bisa tertopang ke embung itu. Seperti itu. Kalau spontanitas, wah ini punya dana desa misal loh ya, 1,sekian M kita alokasikan ke situ semua, bubar, pemerintah desa itu bubar, katakanlah seperti itu. Tapi paling tidak setiap tahun itu dari desa menganggarkan untuk bisa menopang kegiatan embung di situ, pembangunnya seperti apa dan seterusnya. Itu. Dan insya Allah untuk tahun ini 2025 kami pas kebetulan kami juga sudah mengikuti ada reses dewan, kami sudah mengajukan anggaran seperti untuk pengelolaan embung. Kalau nggak salah itu sekitar 1,7 M ya Mas, 1,7 M untuk bisa mengelola. Nah kalau saja ini tahun 2025 ini bisa realisasi, kayaknya hal-hal gambaran saya selesai itu. Alhamdulillah, amin. Tepuk tangan. Gambaran saya selesai. Sudah diprogram oleh Bapak Suwarto. Ya. Saya mungkin sudah mantan anget setuju dengan arta hilangnya kata PJ lah Bapak Kades, Bapak Suwarto ya. Ini embung itu nanti kira-kira atau dipastikan atau kira-kira Pak? Gimana? Selesainya 2025. Dipastikan bukan 2026. Kita berdoa saja. Kita berdoa saja. Apabila realisasi yang kita ajukan ke pusat dana 1, sekian M masuk, insya Allah selesai. Amin. Nah, selesai. Amin. Kalau lagi. Ini sekali lagi ya, ini suatu berkah buat saya atau pertamanya grogi untuk bahas tentang program atau dana desa yang mungkin mereka belum tahu ternyata di sini Bapak Suwarto ini benar-benar jujur dan adil. Kita yang penting ininya gini Mas, dalam melaksanakan kegiatan apapun, ya ini kami sarankan juga ke organisasi yang namanya Karang Taruna ini, jujur, percaya nih. Percaya Pak. Ya kan, kayak gitu. Kita dalam melaksanakan suatu kegiatan nggak jujur, nggak mungkin dipercayakan. Iya betul Pak.
walaupun dipercaya, tapi kita melaksanakan nggak jujur, nggak mungkin melaku. Tapi dua-duanya ini kita jujur, transparan, dan harus bisa Laku bareng ya, Pak? Ya, betul. Berarti Gitu. anggaran laku bareng tengklang, apa sih Iya. maksudnya tengklang. Ya, betul. Tapi ambil kutipan kalimat yang tadi saya resapi terus dari di tengah pembicaraan, tapi memang benar-benar logika. Jika satu anggaran difokuskan ke embung, otomatis jembatan, jalan bodong, Nggak tertopang. rumah bodong nggak tertopang. Benar-benar jempol ini Pak Warno. Jadi anggaran sekian dari pemerintah, berarti Pak Warto dan perangkatnya ini benar-benar mikir Iya. bagi nggih, Pak ya. Bagi-bagi. Bagi Ini, serata mungkin seadil betul. mungkin nggih, Pak ya. Betul. Wah, benar-benar Iya. Pak kepala daerah ini benar-benar jempolan. Oke, setelah ini kita akan mengadakan session pertanyaan baik dari Karang Taruna dan juga warga atau masyarakat sipil yang secara langsung bisa bertanya dengan Bapak Kepala Desa Bapak Suwarto. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar Kusuma Yuda 5. Bantuan dan seterusnya. Caranya sangat mudah, Mas. Beberapa kriteria untuk bisa menerima BLT ataupun untuk menerima kakak miskin itu. Seperti itu. Jadi, misalkan nih,